Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febrian Zaini. Di sini saya akan melakukan ujian praktek bahasa Indonesia dan biologi dalam waktu yang bersamaan. Jadi, ujian praktek kali ini adalah membahas persimpangan semu hukum model dalam persilangan di hibrid. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengamati rasio fenotip dan sifat dari persilangan di hibrid dan membuktikan hukum Mendel dalam persilangan di hibrid. Hukum Mendel sendiri adalah hukum yang berkaitan dengan pewarisan sifat. Lalu dalam ujian praktik kali ini saya akan membuat baling-baling genetika untuk membantu saya dalam melakukan ujian praktek persilangan di hibrid kali ini. Dan di sini bahan-bahan yang saya perlukan ada pulpen, yang kedua strapless, yang ketiga 2 buah tusukan, yang keempat itu ada kardus untuk dijadikan baling-balingnya nanti. Berikutnya ada penggaris, lalu ada gunting, dan berikutnya ada kotak kardus yang nantinya akan dijadikan untuk tatakan si baling-baling. Lalu yang saya akan lakukan adalah di sini saya akan membuat garis terhadap kardus ini dengan panjang 15 kali 5 cm sebanyak 4 buah. Setelah saya membuat garis 15 kali 5 cm sebanyak 4 buah, selanjutnya akan dipotong. Setelah kita memotong-motong kardus dan membaginya menjadi 4, setelahnya adalah kita melubangi keempat kardus ini tepat di tengah-tengahnya seperti ini. Nah, setelah kita melubangi keempat kardus tepat di tengah-tengahnya, kita tumpuk kardus seperti ini, lalu kita masukkan 2 tusukan yang tadi kita ambil. Dan kardusnya akan seperti ini. Setelah itu kita masukkan karet agar nanti pas diputar kardusnya tidak turun dan tetap seperti semula. Lakukan kepada baling yang satu lagi. Setelah kita memasukkan karet ke tusukannya seperti ini, lalu langkah berikutnya kita strapless kardusnya. Menjadi seperti ini, dan bentuknya akan jadi baling-baling. Lakukan hal yang sama kepada kardus yang satu lagi.
Langkah selanjutnya adalah membuat tulisan di masing-masing sisi dari baling-baling seperti ini. Tulisannya adalah di sini T besar, M besar, lalu ada T kecil, M besar, lalu T kecil, M kecil, lalu T besar, M kecil. Lakukan hal yang serupa kepada baling-baling yang satunya. Lalu tancapkan kedua baling-baling ke dalam kardus yang tadi akan dijadikan alas untuk baling-baling tersebut. Lalu jadinya akan seperti ini. Kita lanjut ke persoalan. Ada persilangan antara mangga berdaging tebal asam dengan fenotip T besar, M kecil dengan mangga berdaging tipis manis dengan fenotip T kecil, M besar akan menghasilkan tanaman mangga berdaging tebal manis heterozigen. Nah, di percobaan pertama kita tahu bahwa tebal asam atau T besar, M kecil disilangkan dengan T kecil, M besar tipis manis menghasilkan gamet T besar, M kecil, dan T kecil, M besar. Lalu, jika disilangkan akan menghasilkan fenotip T besar, T kecil, M besar, M kecil atau tebal manis. Lalu di dalam percobaan kedua kita silangkan fenotip yang pertama dengan sesama, yaitu T besar, T kecil, M besar, M kecil disilangkan dengan T besar, T kecil, M besar, M kecil atau tebal manis disilangkan dengan tebal manis dan akan menghasilkan gamet keduanya T besar, M besar, T kecil, M kecil, T kecil, M besar, T kecil, M kecil. Dari gamet yang tadi kita temukan dan sudah tertulis di masing-masing dari satu sisi baling dari kedua baling tersebut, maka kita akan dilakukan percobaan, yaitu dengan memutar baling dan mempertemukan masing-masing dari genotip yang ada di baling-baling tersebut seperti ini. Nah, ini kita ulang ya, karena ini tidak terjadi pertemuan karena ini silang. Jadi kita akan menghitungnya jika posisinya seperti ini. Oke. Nah, di sini bertemu bahwa tulisannya T besar, M besar bertemu dengan T besar, M kecil. Lalu kita catat. Lalu kita lakukan percobaan berikutnya. Di sini ketemu T kecil, M kecil dengan T kecil, M kecil. Kita tulis lagi. Lalu lakukan hal tersebut sampai kedua sisi dari baling-baling tersebut bertemu dan sebanyak 96 kali. Percobaan baling-baling tadi kita menemukan fenotip seperti ini, dan saya telah menemukan sebanyak 96 pasangan. Dan dari percobaan tadi saya menemukan bahwa perbandingan genotip seperti ini: tebal manis sebanyak 54, tebal asam sebanyak 18,
tipis manis sebanyak 18, tipis asam sebanyak 6. Dan disederhanakan dan dibagi 6. Nah, di sini akan menjadi 9, 3, 3, 1. Jadi di sini kita mendapatkan kesimpulan bahwa percobaan dalam baling-baling genetik itu sesuai dengan teori hukum Mendel. Dari percobaan yang saya lakukan tadi terhadap baling-baling genetika itu sesuai terhadap hukum Mendel. Jadi sekian percobaan biologi saya. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.